Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Bu kabarnya ya. Alhamdulillah. Oh iya Bu, kemarin saya perhatikan saat Ibu berbicara dengan guru matematika, sepertinya seru sekali ya Bu pembahasannya. Iya Bu, kemarin itu ada Pak Taufik kan, guru matematika. Nah, beliau ini sempat cerita ke saya. Katanya saat ini dalam pembelajaran beliau belum begitu memahami terkait kurikulum Merdeka, sehingga masih menggunakan kurikulum 13 dalam pelaksanaan pembelajaran. Padahal kan sekarang kita nih udah melaksanakan kurikulum Merdeka kan. Nah, gitu Bu kemarin itu. Oh begitu ya Bu, pantas saja terlihat seru sekali perbincangannya. Iya Bu, aduh gimana ya Bu, kan saya sebagai kepala sekolah pingin ya gitu ya agar semua guru di sekolah saya itu dapat melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu. Kelas 7 8 kan udah kurikulum Merdeka, ya maunya ya seiring sejalan lah dengan yang sudah kita tetapkan bersama gitu. Iya sih betul Bu. Lalu bagaimana menurut Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi masalah Ibu? Nah, karena kan sekarang nih Bu Ria, kurikulum kan udah ganti nih dari K13 ke kurikulum eh, Merdeka. Harapan kita kan maunya nih guru kah dia, siswa kah dia, ya minimal mereka itu merdeka belajar lah gitu dan merdeka mengajar. Tapi kok ini yang menjadi perhatian saya, menjadi sedikit permasalahan lah bagi saya, kok masih ada saja gitu guru yang belum menggunakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka yang seperti Pak Taufik tadi Bu. Nah, seperti itu Bu. Oh iya, yang namanya pakai kurikulum baru ya Bu, mungkin kita perlu penyesuaian di awal-awal. Jadi yang kita bahas ini tentang guru yang belum menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Oke, baiklah Bu. Saya paham sekali apa yang Ibu rasakan dan Ibu hadapi. Baru beberapa tahun kita menggunakan kurikulum K13, yang digunakan tiba-tiba kan sekarang IKN lagi. Nah, apalagi untuk guru-guru yang sudah nyaman dengan kurikulum 2013 ya Bu ya, ini harus beradaptasi lagi dengan kurikulum baru. Ya. Iya Bu, dan mungkin perlu waktu juga kan, perlu adaptasi juga dengan kurikulum baru. Tapi karena kurikulum baru sudah berlangsung kan, ini juga sudah bulan Agustus kan, mau ke September gitu ya, maunya sih kita menggunakan IKM dan kita ikuti itu gitu Bu. Ya. Lalu bagaimana sebagai kepala sekolah, apa yang akan Ibu rencanakan Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Maunya saya sih, yang saya rencanakan, saya pinginnya membantu nih rekan-rekan guru di sekolah saya yang eh, memiliki kendala dengan memahami pembelajaran di kurikulum Merdeka Bu gitu. Ya. Baiklah Bu, semoga kita bisa menemukan solusi atas masalah ini ya Bu ya. Iya, amin amin amin. Nggih. Kita kan lagi bahas masalah penerapan IKM nih Bu. Coba kita lihat sama-sama Bu, menurut Ibu, apa sih perbedaan dari kurikulum K13 itu dengan kurikulum Merdeka? Iya, sebenarnya banyak sih ya Bu ya perbedaan antara K13 dengan IKM. Tapi yang paling penting nih yang jadi laporan gitu ya bagi orang tua siswa itu kan dari segi penilaian nih Bu. Kalau di K13 kan penilaiannya ada aspek pengetahuan gitu ya, ada keterampilan, ada sikap juga, ada perilaku. Kalau IKM kan kayaknya lebih sederhana sih Bu menurut saya. Kan ada kegiatan intra tatap muka di kelas ya, ada kegiatan ekstra, dan ada eh, apa namanya proyek gitu, yang proyek penguatan profil Pancasila, dan itu menarik sekali sebenarnya bagi saya maupun bagi siswa gitu. Oke, iya betul sekali sih Bu. Lalu dari semua
guru yang ada di sekolah ibu itu kira-kira berapa persen yang sudah memahami dan menerapkan atau menggunakan kurikulum Merdeka ini, Bu? Kalau yang saya cermati sih Bu ya, dan saya uh, dari bincang-bincang gitu, sekitar ya kalau boleh dikatakan 50 sampai 60% lah Bu ya. Oke, kurang lebih 50-60% ya Bu, hampir setengahnya berarti. Oke, lalu harapan Ibu ke depannya gimana nih? Ya saya sih pinginnya semua guru gitu ya memahami dan dapat menggunakan konsep kurikulum merdeka ini dalam pembelajaran. Apalagi nanti Bu tahun depan kan insya Allah nih semua kelas nih menerapkan IKM dari kelas 1, 2, dan 3. Otomatis kalau apa ya, guru kelas 8 masih sedikit paham, guru kelas 9 nggak paham sama sekali kan, keberlanjutan IKM jadi sedikit goyang gitu. Jadi maunya sih semua paham ya dan bisa menggunakan Oke, kurikulum merdeka. oke, oke. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan Bu untuk membantu rekan guru yang belum menggunakan IKM tersebut? Nah itu Bu yang sedang saya pikirkan dan saya uh, cari ide ini. Oke, jadi di situ letak masalahnya ya Bu, berdasarkan Iya. pengamatan Ibu, biasanya rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu lebih cepat menangkap atau mudah melakukan perubahan itu atau memahami sesuatu biasanya dengan cara apa Bu? Yang paling mudah sih sambil bincang-bincang santai ya, sambil diskusi gitu, diskusi santai nggak terlalu resmi ya, sambil bertukar pikiran ya, sambil berbagi pengalaman gitu. Saya mungkin kurang pahamnya di mana, oh mungkin yang lain udah bisa ketemu itu jalannya. Dan sebenarnya kalau menurut saya pelatihan-pelatihan seperti IHT ya itu juga bagus ya Bu ya, apalagi mendatangkan narasumber yang memang benar-benar bisa mengarahkan dan memberikan pencerahan kepada kita Bu gitu. Bagus sekali Bu, itu dengarnya. Uh, Bagaimana kalau misalkan Ibu dapat melakukan hal tersebut itu kira-kira seperti apa ya? Iya, mungkin saya mulai dari ngobrol-ngobrol santai dulu kali Bu ya. Kalau mereka ada waktu luang, kita santai, kita apa ngobrol-ngobrol dulu, baru masuk ke pembahasan inti tentang kurikulum merdeka. Lalu nanti kita bisa sambil apa ya, mengarahkan gitu ya, bahwa oh ini kita punya keperluan gitu ya, kita perlu kebutuhan dalam menghadapi kurikulum merdeka. Baru nanti kita masuk ke menyarankan untuk pelaksanaan in-house training gitu Bu, biar bisa dibahas lebih banyak dan lebih tuntas gitu. Itu sudah mantap sekali itu Bu, bagus sekali sih kalau menurut saya. Dari rencana Ibu tadi, apakah bisa terlaksana dalam waktu dekat? Bisa jadi dalam minggu-minggu ini misalkan Bu. Eh, nah di situ juga ada sedikit kendala sih Bu, kan jumlah guru kami ini banyak kan ya. Kalau langsung ke IHT kayaknya nggak mungkin deh, kemungkinan saya akan ngajak mereka ngobrol santai dulu baru melakukan rencana aksi. Oh iya, jadi yang mudah dijangkau dulu ya Bu ya, Iya. mungkin dengan mengobrol santai atau berdiskusi ringan dulu dengan guru-guru di sana. Oke, dari kira-kira kapan bisa dilakukan Bu kalau ngobrol santai dan berdiskusi ringan tadi? Iya, kalau ngobrol santai mah besok atau sehari ke depan juga bisa saya lakukan Bu, insya Allah ya. Wah, luar biasa semangat Ibu ini. Saya dukung penuh, Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baiklah, apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini, Bu? Ya, alhamdulillah setelah perbincangan kita tadi ya, saya sudah tidak bingung lagi nih mengenai apa sih yang harus saya lakukan untuk membantu rekan guru saya yang belum paham tentang kurikulum merdeka dan juga tentang uh, merdeka belajar dan merdeka mengajarnya gitu Bu. Oke, kalau begitu, sampai berjumpa lagi ya, Bu, minggu depan dengan hasil obrolan santai dengan rekan kerja Ibu di sekolah. Atau misalkan nanti bisa jadi kita nanti ngobrol-ngobrol lagi juga kalau sudah terlaksana IHT ya, Bu, ya. Iya Bu, siap. Tapi yang saya lakukan ngobrol santai dulu ya Bu. Kalau ternyata pembahasannya lancar, ngalir gitu aja, insya Allah kita susulkan rencana aksi dengan IHT. Oke.
Nanti saya Oke, siap, siap. berbagi lagi ya Bu ya. Ya, Oke, pasti Bu. Jadi kita tutup sesi ini ya Bu. Saya ingin masuk kelas juga dulu setelah ini. oke Bu, Nggi, terima kasih banyak Bu. Nggi, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, setelah ini sambung apa? Umpan balik tadi ya? Umpan balik. Ya, 12 menit ini sudah pas 3 menitnya untuk umpan balik. Umpan baliknya dari Koce atau dari Ulun Ya, kah? coach kayaknya. Oke. Ya. Ya, untuk umpan balik tadi dari proses coaching yang kita lakukan, Bu Ria, alhamdulillah sudah sangat bagus gitu ya. Saya merasa enjoy dan bahkan improve sendiri gitu dengan kata-kata inti yang harusnya gini, tapi kita bisa improve itu sekiranya perbincangan kita jadi lebih santai, karena memang udah ketemu apa ya, chemistry-nya gitu ya, udah saling mengkondisikan. Dan sebagai coach saya merasa terbimbing gitu ya, tergali, oh setelah ini apalagi, setelah ini apalagi gitu. Padahal memang sebenarnya sudah ada mungkin ya rencana-rencana itu, tapi belum apa ya ibaratnya itu, belum tergali, belum terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu Ria lakukan gitu. Oke, bagus Bu Ria, dan saya menikmati coachingnya pada malam ini. Oke, demikian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu ini atas umpan baliknya dan tanggapan positif yang luar biasa. Oke.